Suasana sore hari di jalan Pelabuhan Ratu. Lihat nih jalannya cuy. Jos. Dan kondisi sudah mulai gelap. Waduh. Dan di depan ada tanjakan baut. Tanjakan baut ataupun bahasa Sundanya tanjakan curam. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Mang Men ya. Dan di video kali ini Mang Men mau bikin konten motovlog lagi. Dan ini karena kebetulan mau balik ke Sukabumi. Jadi ini Mang Men mungkin buatin videonya sampai pertigaan Jalan Cagak aja ya, ataupun pertigaan yang mau arah ke Cibadak dan juga ke Sukabumi. Jadi ini posisi di jalan di Pelabuhan Ratu teman-teman, tepatnya di depan Gapura. Selamat jalan di kawasan Ciletu, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark ya. Kalau dari sini, kalau dari sana itu pintu masuk Gapuranya ya. Dan ini kalau ke sana itu ke pantai Pelabuhan Ratu ataupun ke Ciletu ataupun ke arah Jampang, Surade ya teman-teman juga bisa. Jadi seperti apa suasana ataupun kondisi jalan di sore hari ini dari pelabuhan ke pertigaan yang mau ke Cibadak ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bisa simak videonya. Yuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai perjalanannya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru pertama kali juga ya pulang kerja sore-sore langsung pulang ke Sukabumi. Jadi rencananya sih sebenarnya pengennya bikin fotovlog itu sampai ke Sukabumi, tapi memang sepertinya tidak memungkinkan ya dari kondisi memori ataupun baterainya juga. Jadi nanti mungkin senyampainya aja, dan ya prediksi nyampe pertigaan yang mau ke Cibadak sih. Mudah-mudahan sesuai prediksi juga ya. Jadi suasana sore hari seperti ini teman-teman. Ini kalau nggak salah masih di Jalan Raya Citarik ya, Pelabuhan Ratu. Posisi di jam 5:30, mungkin 3 menit. Kalau biasanya sih kalau bawa motor di 60-70 km per jam, mungkin sekitar 50 menitan sampai di pertigaan Cibadak. Ya mudah-mudahan bisa cepat juga ya, karena biar nggak terlalu gelap nyampe sana. Kalau udah gelap ya di videonya pun masih nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu jelas. Jadi ini sampai menikmati suasana sore hari. Wah, keren. Yang baru pulang beraktivitas juga mungkin ya di sore hari ini, baru pulang kerja ataupun ya habis jalan-jalan mungkin di sore hari. Ini di edisi hari Rabu, Selasa teman-teman. Di hari Selasa di tanggal 29. 2 hari lagi menuju hari kemerdekaan ya. Bukan hari kemerdekaan Indonesia, tapi hari kemerdekaan bagi para karyawan ya. Oh iya, dan masih di suasana kemerdekaan ya teman-teman. Masih di bulan Agustus, masih suasana Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya, seperti doa-doa di video sebelumnya, semoga Indonesia terus maju ya, semakin maju menjadi negara maju pastinya ya. Kalau saat ini mungkin masih negara berkembang, tapi insya Allah next ke depannya menjadi negara maju. Amin. Ya, kembali ke perjalanan teman-teman. Tuh, ramai lancar seperti ini suasananya.
Buat teman-teman juga mungkin yang mau perjalanan dari Sukabumi ke pelabuhan ataupun mungkin dari ibu kota ya, dari Jakarta, ya kondisinya seperti ini, udah jos. Kondisinya seperti ini, sudah bagus, jadi memang wah enak lah buat jalan-jalan. Karena memang harusnya seperti itu ya, kalau jalan mau ke tempat wisata itu harus bagus. Jadi wisatawan pun ya mau berkunjung tuh gak ragu-ragu kalau akses jalannya udah bagus. Apalagi terakhir informasinya tol Bocimi yang seksi 2 ya, yang dari mana sih? Dari Bogor atau Cigombong lah, lupa ya. Pokoknya yang terakhir sampai ke Parung Kuda itu sudah selesai. Jadi yang biasanya macet-macetan di Cicurug sekarang alhamdulillah sudah lancar jaya. Jadi intinya kalau infrastrukturnya itu udah bagus, ya perekonomian masyarakat atau keluarga pun ya lancar. Seperti itu kira-kira ya. Karena kalau jalan macet-macetan ataupun jalannya tidak support ataupun tidak mendukung, ya susah, pasti lama di jalan. Apalagi yang biasa mengejar waktu ya, ngejar setoran ataupun ngejar ya kejar-kejaran sama waktu lah. Apalagi di musim liburan ya, di musim liburan mungkin yang biasa macet-macet udah jalannya sering macet, ditambah musim liburan otomatis kan pasti macetnya makin parah. Nah kemarin infonya seperti itu, yang biasanya macet di Cicurug gitu alhamdulillah sudah lancar. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang dari arah Jakarta, Bogor, Bandung, kalau mau jalan-jalan ke pelabuhan, ini jalannya udah bagus ya, akses jalannya udah keren, akses jalannya udah mulus, luar biasa pokoknya. Cuy, emang ya kalau udah biasa bawa motor ngebut, mau tikungan, mau trek lurus itu dikajar terus tuh. Ngeri. Nah jadi teman-teman, kalau untuk durasi tempuh dari Sukabumi itu ya sampai ke pelabuhan, balik lagi tergantung bawa motornya. Kalau biasa bawa motor di ya kisaran 50-60 ataupun 60-70 km per jam itu 2 jam atau 120 menit kalau dari Sukabumi ya. Dan ini ada jembatan pertama, teman-teman, jembatan Citarik. Jadi untuk patokannya kalau dari pelabuhan ke Sukabumi ataupun Sukabumi ke pelabuhan itu kita tinggal lewat 4 jembatan besar kayak tadi aja. Itu tadi baru jembatan pertama ya. Jadi kita tinggal 3 jembatan lagi. Dan dari jembatan pertama ke jembatan kedua itu jaraknya cukup jauh, sekitar 15 menitan kalau nggak salah. Tapi kalau dari jembatan kedua ke jembatan ketiga itu dekat, nah, mungkin sekitar 5 menitan kurang lebih. Ya balik aja teman-teman, kalau untuk durasi tempuh dari Sukabumi ke Pelabuhan Ratu itu 2 jam. Tapi kalau dari Cibadak 1,5 jam ya. Kalau mungkin dulu banget ya, kisaran 2011, 2012 mungkin ya. Lupa pokoknya, kisaran tahun-tahun segitulah. Jalannya nggak sebagus sekarang, banyak jalan berlubang ya kalau dulu. Tapi sekarang hampir 99% jalannya udah mulus. Walaupun ada beberapa yang memang ya garijo bahasa Sundanya ya, ataupun hambalan, tapi secara keseluruhan
bagus lah, enak buat dilewatin teman-teman. Nggak bikin pantat pegel ya. Mau bikin cangkel bahasa Sunda nama. Oh, bikin cangkel teman-teman. Suasananya seperti ini. Suasana sore hari di jalan Pelabuhan Ratu Citarik. Sudah mulai gelap. Ya mudah-mudahan keburu sampai sebelum gelap intinya. Ada perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan teman-teman. Ada si A-nya juga yang lagi jaga, mungkin minta sumbangan ya. Jadi buka tutup jalan teman-teman. Jalannya dibikin satu arah karena masih ada perbaikan. Dan ada warga-warga sekitar mungkin ya tuh yang mengatur arus lalu lintasnya biar gak apa namanya ya, biar lancar intinya. Tuh, biarpun ada beberapa jalan yang seperti ini ya, jalan-jalan tambalan, tapi ya masih bisa dilewatin lah, masih enak. Dan banyak jalan berlubang ya. Kalau jalan berlubang tuh ngeri, apalagi buat kita ataupun buat teman-teman yang memang baru pertama kali ke jalan tersebut ya. Kondisi malam hari nggak kelihatan ya, ngeri kalau nggak hati-hati. Beda cerita mungkin kalau udah terbiasa, buat warga-warga sini ataupun yang sering lewat jalan yang tambalan ya tahu di mana jalan yang jelek, mana jalan yang bagus. Kalau sore ya seperti ini, dihadapkan sama mobil-mobil besar ya, yang mau kirim ataupun sudah habis kirim barang nih. Intinya dimanapun kita berkendara ya wajib hati-hati ya teman-teman, utamakan keselamatan. Juga baru diperbaiki. Dulu jelek ya. Nah di bagian sini pun yang dulu sempat amblas kalau nggak salah karena pergerakan tanah. Sekarang alhamdulillah tuh sudah diperbaiki seperti ini teman-teman. Ini kurang tahu kalau nama daerahnya ya. Tapi intinya yang jalan ini, yang jalan di bagian sini. Ada persoalan guys. Suasana sore hari. Belokannya udah kayak belokan Cikidan. Ekstrim. Nanti atau kapan-kapan ya. Pengen buatin video perjalanan ke Pelabuhan Ratu lewat Cikidan. Mudah-mudahan ini motornya support nih. Karena kalau waduh lihat baiknya itu tanjakan ataupun belokan ataupun turunannya luar biasa ekstrim teman-teman. Mulus.
bagian sini. Ini baru aja di ini nih, di aspal. Kalau ke kiri itu ke Pasir Suren ya teman-teman. Ya ada pertigaan, mungkin kayak pasar juga. Cukup ramai di daerah sini. Dan dulu sempat ada longsor di depan ya, di depan. Ini juga masih ngeri sih. Ini masih musim kemarau, jadi masih alhamdulillah. Tapi ditakutannya kalau musim hujan. Dulu pas kejadian longsor itu pas musim hujan juga ya. Jadi karena kondisi tebingnya itu, tanahnya tuh ya tanah apa ya? Ya yang gampang amblak gitu. Ya intinya sekuat apapun kalau namanya tebing terkikis terus oleh air ya pasti roboh juga. Nah ini di depan ya kalau nggak salah. Nah ini di depan sini dulu sempat longsor teman-teman. Pas malam untungnya tuh dan nggak ada korban. Tebing yang dari atas. Nah semoga nggak kejadian lagi ya. Karena beberapa bulan ke depan itu mau memasuki musim hujan biasanya ya. Bulan yang diakhiri itu huruf ataupun diakhiri dengan kata ber itu biasanya musim penghujan. Namanya bulan depan September, Oktober, November hingga Desember itu biasanya identik itu sama musim hujan. Dan untuk sekarang ya mungkin teman-teman juga di daerah teman-teman masih musim kemarau ya, walaupun ada beberapa yang alhamdulillah sudah diguyur hujan. Mantul. Oke, kita lanjut lagi. Cek baterai dulu ya, takutnya lagi ngomong tahu-tahunya habis ya teman-teman. Sebenarnya Momen sering bikin video, bukan sering sih, tiap pulang ke Sukabumi itu pasti nyoba bikin konten motovlog dari pelabuhan ke Sukabumi ataupun ke Cibadak deh. Tapi ya itu nggak pernah jadi. Udah ngerekam lama, nggak taunya baterainya mati, otomatis nggak kesimpan. Atau kadang lagi ngerekam kena macet, durasinya kelamaan, nggak jadi diupload karena ya kalau durasi kelamaan ya karena macet dia pasti jenuh. Apalagi nggak ada pembahasan ketika di jalan ya. Nah ini mudah-mudahan videonya jadi ya. Dulu pas bikin konten itu pagi terus pas memang masih seger, masih ya di pagi menikmati suasana pagi hari. Kalau ini nyoba bikin di sore hari, menikmati suasana sore hari, menikmati senja ya. Dan ya itu tadi, semoga bisa keburu gelap, biar video ataupun gambarnya juga masih bagus ya di kamera. Kalau udah gelap ya bocor dapat gambar bagus. Kelihatan gambarnya aja udah syukur ya.
jalannya luar biasa. Dan di depan kalau nggak salah ada kantor Kecamatan Bantar Gadung di sebelah kiri Mamen nih. Jadi sudah di Bantar Gadung ya. Kecamatan Bantar Gadung, tadi Citarik, Bantar Gadung. Kita lanjut lagi. Bancar Jaya teman-teman. Sore kalau kondisi memang bukan musim liburan, tiap hari seperti ini, lancar. Walaupun ya ada sesekali kita berpasang sama mobil gede ya. Tapi ya selama jalannya bagus, selama jalannya lancar, ya insya Allah selamat sampai tujuan ya. Banyak tempat istirahat juga. Sebenarnya bukan tempat istirahat sih, tempat ya bisa buat istirahat lah kalau misalnya perjalanan jauh. Karena yang liburan ke Pelabuhan Ratu ya biasanya ya dari yang jauh-jauh. Penasaran? Dulu juga pas Manghen masih standby di Sukabumi, pasti itu Pelabuhan Ratu jadi alternatif tempat untuk berlibur ya. Dan kalau lelah di perjalanan ya nggak usah nunggu sampai pantai dulu baru kita istirahat. Nah di jalan-jalan seperti ini pun banyak tempat yang bisa dipakai buat istirahat. Salah satunya ya bahu jalan yang memang kondisinya agak lebar, ya enak juga tuh dipakai buat santai beristirahat dulu sebelum meneruskan perjalanan ya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Mantap. Nah, paling sekali kita papasan ataupun bertemu sama mobil-mobil seperti ini, ngangkut barang ataupun mobil pribadi yang memang ya nggak bisa dihindarin. Nah dulu di bagian sini tuh jalannya nggak sebagus sekarang, tapi dulu ya dulu banget, saya ingat banget. Ini daerah apa namanya? Aduh, kurang tahu juga. Yang pasti ini kiri kanan masih pepohonan ataupun perkebunan mungkin ya. Tapi suasananya ya seperti ini, enak, adem, apalagi di pagi ya, di pagi hari. Tapi itu banyak yang mengering, pohon-pohon kering, karena memang masih musim kemarau. Kemarin infonya daerah Sukabumi, bukan Sukabumi, Parung Kuda ya, atau Cikurug ya, sudah diguyur hujan, tapi belum sampai ke pelabuhan. Pelabuhan belum kena hujan nih, baru daerah Parung Kuda aja. Lihat tuh jalannya cuy, jos. Yang seperti tadi mau infokan ya, dari jembatan pertama ke jembatan kedua itu ya cukup jauh, sekitar 10-15 menitan lah kayaknya. Ini aja perjalanan udah berapa menit nih? Udah mau 20 menit. Dan di depan ada perbaikan jalan lagi teman-teman. Seperti biasa warga-warga sini membantu menertibkan ataupun memberi arah
Tuh, mengatur jalan ya, dibikin satu arah biar gak terjadi penumpukan ataupun yang lawan arah saling bertabrakan. Nah, baru aja ya diomongin, di depan ini jembatan kedua teman-teman. Jembatan kedua itu nama jembatannya, nanti coba kita lihat sedikit, pelan-pelan. Nama jembatannya Jembatan Cigadung. Oke. Jembatan Cigadung teman-teman, sama Jembatan Citarik. Ini Jembatan Cigadung. Nah, dari jembatan kedua ke jembatan ketiga itu mungkin sekitar 5 menit. Aduh, udah mau gelap, Semoga masih kelihatan ya gambarnya di kamera. Maklum. Harap maklum ya. YouTuber pemula modal seadanya. Kamera seadanya. Dan tanpa penerangan apapun ini, hanya mengandalkan cahaya dari langit. Gokil. Jembatan Cigadung, nama daerahnya mungkin daerah Cigadung juga mungkin ya. Mohon maaf, Mamen kurang hafal. Tapi ini di depan sudah ada mobil arah Warung Kiara teman-teman. Angkot ya, maksudnya mobil angkot warna putih, bawahnya hijau. Tuh. Jadi memang ke daerah pelabuhan ini masih banyak angkot ya. Gak cuma pelabuhan sih, daerah Sukabumi intinya. Kota dan kabupaten masih identik dengan yang namanya angkot ataupun angkutan kota. Buat teman-teman yang mau jalan-jalan ya, menikmati suasana menikmati suasana jalan, menaiki angkot. Banyak angkot yang bisa apaan tuh ya, banyak angkot yang bisa teman-teman pergunakan untuk menemani jalan-jalannya. Kalau mau ke pelabuhan naik angkot juga bisa, bahkan dari arah Bogor pun ya, dari arah yang jauh pun, dari arah Bogor itu ada ya, Bogor ke Cicurug misal, itu ada angkotnya. Nah, lanjut lagi dari Cicurug ke Cibadak ada angkotnya. Dari Cibadak ke Warung Kiara ada angkotnya yang tadi ya, yang warna putih hijau tadi. Dari Warung Kiara ke Citarik ada ya angkotnya yang warna biru. Yang tadi Mamen papasan tapi nggak Mamen infokan ya. Dari Citarik, nah itu angkot Citarik tujuan terakhir ke pasar ataupun ke terminal Pelabuhan Ratu. Jadi kalau jalan-jalan nggak usah pakai kendaraan pribadi pun bisa ya teman-teman. Masih banyak angkot di Sukabumi ini yang bisa teman-teman pergunakan ataupun ya teman-teman naikin untuk menikmati suasana berwisata ataupun sekedar jalan-jalan menikmati suasana di Sukabumi ataupun di Pelabuhan Ratu. Gokil. Posisi sudah jam 6 lebih 1 menit dan kondisi sudah mulai gelap. Waduh,
Gak bahaya tak? Ayo bisa. Ngeri ya. Rame cuy, di bagian sini ramai lancar. Di depan ada bus MGI dengan rute nggak kelihatan ya. Pelabuhan Ratu, Bogor. Nah, di depan jembatan ketiga ya. Dari jembatan kedua ke jembatan yang nanti coba kita lihat nama jembatannya. Apakah ada nama jembatan? Oh, yang ini nggak ada nih. Coba yang depan. Nah, ini ada nih teman-teman. Ini ada jembatan Cicareh ya. Oke, kita lanjut lagi. Jembatan ketiga, jembatan Cicareh. Jadi terakhir kita menuju jembatan keempat teman-teman, yang di Ubruk ya. Nama jembatannya kurang tahu juga. Ayo masih bisa. Jembatan ketiga Cicareh, Cigadung, Citarik. Baru hafal sekarang ya. Ini gimana teman-teman? Gambarnya masih kelihatan nggak sih? Aduh, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Masih ada tuh cahaya-cahaya penerangan. Aduh. Walaupun nggak kelihatan, ini Bang Men lanjutin aja videonya, nanggung setengah jam lagi mungkin ya. Sampai pertigaan yang mau ke Cibadak. Gede guys, habis di depan, ngeri. Kalau misalnya di depan mobil gede ya, mendingan kita ngekor aja di belakang teman-teman. Ngeri ya. Tuh.
ada tanjakan baut, ataupun bahasa Sundanya tanjakan curam. Jangan terbatas ya. Jarak pandang terbatas, cuy. Ini benar ya, suasana perjalanan dari sore sampai malam hari, dari terang sampai gelap. Luar biasa. Waduh, macet lagi di sini. Gak macet sih, cuman ya itu memang baru pulang beraktivitas mungkin ya. Jadi ya lancar, ramai lancar, bukan macet tapi ramai. Masih bisa jalan di kendaraan juga, nggak sampai macet. Ada yang masuk ke mata. Aduh. Sorry. Ada ya, hewan sejenis hewan yang masuk. Barusan. Yuk menuju jembatan keempat di suasana petang ya, petang hari. Perjalanan sudah sekitar 45 menit teman-teman. Ini tadi karena sering beriringan sama mobil-mobil gede ya, ataupun pribadi, jadi agak slow ini. 1 jam mungkin ini durasi sampai dan ini mungkin Bang Men nggak skip ya videonya, biar teman-teman tahu kondisi atau akses jalannya seperti apa dan suasananya kalau di sore hari menjelang malam seperti bagaimana. Jadi teman-teman bisa simak videonya biar nggak disangka hoax ya. Tadi kan Bang Men sering bilang jalannya mulus, bagus, lancar, dan teman-teman bisa simak sendiri videonya dan mungkin ya bisa buktiin sendiri ya, langsung jalan-jalan ke sini ke Pelabuhan Ratu, karena memang jalannya kalau bagi Bang Men sih bagus, enak, jalannya wes apik teman-teman. Kalau dulu 2 jam 3 jam ke Pelabuhan Cibadak, 4 jam Sukabumi. Kalau sekarang ya selambat-lambatnya itu 2 jam juga udah nyampe kalau pelabuhan. Paling lambat itu ya, bawa motor pelan. Ini sudah sampai
tidak memungkinkan. Gelap, 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 apakah lanjut atau tidak? Nanti coba kita lihat dulu ya hasil footage yang tadi di perjalanan jika udah gelap. Kita coba melipir dulu teman-teman. Nanti kita coba melipir dulu di tempat yang memungkinkan. Nah di sini, ayo kita melipir dulu. Coba kita melipir dulu sih. Lanjut lagi teman-teman. Alhamdulillah tadi masih bagus sih footage videonya, masih kelihatan gambarnya. Nah ini nggak tahu nih, ini udah ya gelap, ya gelap lah, lumayan gelap. Ini mudah-mudahan masih kelihatan juga ini. Mungkin sekitar 15 menit lagi nih teman-teman sampai pertigaan. Lagi ngeri ramai cuy jam segini. Ramai. Yang mau ngirim barang ataupun yang habis ngirim barang ataupun pulang ya, orang-orang pada keluar dari luar rumah. Jadi mohon maaf ya Mamen, nggak banyak pembahasan ini di konten motovlognya ini karena fokus di jalan. Ini gelap ya teman-teman, aduh kurang jelas, kurang kelihatan jalannya. Jadi sambil fokus di jalan juga ini. Alah. Apakah bisa lift? Dan kita ngikut aja cuy. Akhirnya kita ngikut dulu. Bisa.
ini lampu-lampu jalan ya. Aduh, udah tinggal nyanyi random aja ini. Biasanya kita kayak gitu ya, yang sering bawa motor itu pasti pernah ngalamin yang namanya nyanyi random di jalan. Yang nggak tahu kenapa itu. Jadi kalau kita yang ujung-ujung, udah jelas ujung-ujung nyanyi aja. Gak ada angin, gak ada hujan, kakarnya tiba-tiba nyanyi random aja. Apalagi kalau misalnya kita kantuk, gak ada partner, misalnya gak ada partner yang dibonceng, salah satu obat ngantuk ya gitu, nyanyi dari satu lagu ke lagu lain ya. Biarpun nyanyinya kagak nyambung. Ngantuk cuy. Yuk, dikit lagi yuk. Oh iya, aduh. Nah, di depan ada pertigaan, itu ke kiri, itu kemana? Gak kebaca teman-teman, mohon maaf. Tapi yang jelas ada pertigaan, alias ada jalan lagi yang ke arah kiri. Ini kalau kita lurus, nah itu ke jembatan keempat ataupun jembatan terakhir menuju ke Cibadak ataupun Sukabumi. Depan, aduh ada truk kayaknya muat ini ya, pupuk ya, di karung-karung gitu, apa beras ya, jenis itulah yang pasti itu karung beras, cuma isinya nggak tahu pupuk atau beras, tapi muatannya full tank cuy, ngeri. Nah, di depan ada jembatan keempat teman-teman, tapi sebelumnya kita beritahu Sumedang dulu ya, buat nanti makan di rumah. Kita beritahu dulu cuy, parkir motor di sini lah. Tahunnya 20.000. Siap, bentar. Beli tahu dulu cuy, ini buat nanti makan di rumah sama tahu Sumedang atau tahu susu ya. Ini kalau tahu Sumedang itu nggak pakai apa-apa lagi juga, tinggal campur nasi, ini enak banget. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya nanti kita lihat dulu nama jembatan terakhir ini apa namanya di depan. Aduh, gelap banget ya. Masih kelihatan lah jalannya ya. Coba kita lihat dulu. Kok nggak ada cuy? Nggak ada namanya cuy. Yang pasti ini di daerah Ubruk ya.
daerah Ubud kalau nggak salah, mohon koreksi kalau salah. Karena patokannya itu tahu Sumedang. Biasanya Mang Men kalau pulang ke Sukabumi itu biasanya ya beli tahu di situ dulu. Kadang santai dulu di situ. Karena emang ya jarang sih ada tahu Sumedang yang jualan. Bukan jarang, mungkin Mang Men nggak tahu aja. Jadi kalau mau pulang biasanya beli dulu buat lauk di rumah. Yuk, yuk, bisa yuk, sebentar lagi. Masih ada sebentar lagi. Ini di sebelah kanan ada kebun ini ya, singkong teman-teman. Tapi karena kondisinya gelap, jadi nggak kelihatan. Kalau siang ini kelihatan banget, itu luas banget kebun singkongnya. Indah lah pokoknya. Bukan kebun teh, bukan kebun teh ya. Ini kebun singkong. Sebenarnya kebun apapun juga kalau memang kondisinya banyak, itu bagus ya, indah kelihatannya. Nggak hanya kebun teh aja, biasanya kita kalau yang indah-indah tuh perkebunan, kebun teh lagi. Nah ini kebun singkong cuy. Nanti deh kapan-kapan kalau bikin vlog lagi, Mang Men liatin kalau siang hari ya. Kebun singkong atau punya kakek singkong. Sampai, nah ini sebentar lagi kita sampai di pertigaan teman-teman. Tuh ada petunjuk jalannya juga, cuman nggak kelihatan karena sudah malam. Nah ini sudah pusat keramaiannya juga di daerah Jombang. Nah, jadi mungkin Mang Men sampai sini aja videonya ya, diakhirin. Nah, coba Mang Men minggir dulu. Nah, seperti ini. Tuh di depan Mang Men kalau ke arah kiri itu ke Cibadak, ke kanan itu ke Sukabumi. Jadi karena memang nggak memungkinkan untuk kondisi memori atau baterainya, jadi Mang Men akhirnya pindah sampai sini. Tuh ada penduduk jalannya. Nanti Mang Men coba maju. Sukabumi, Bandung itu ke kanan, kalau ke kiri itu ke Cibadak ataupun ke Bogor ya. Dan seperti ini suasananya, tadi perjalanan dari pelabuhan sampai pertigaan Cibadak 18.31 ya, memang kurang lebih 1 jam karena tadi sering berpapasan ataupun ya berdampingan sama mobil-mobil besar tuh kayak itu contohnya. Jadi mungkin Mang Men akhir video sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Semoga videonya bermanfaat. Tuh banyak angkot juga. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terakhir Mang Men pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada Mixu juga cuy di sini. Mixu ada di mana-mana. Yuk, dadah.